Selamat malam Sobat Baca, selamat datang di program baru kita yaitu Maror Baca Horor. Jadi kita di sesi ini cuman sharing-sharing aja gitu tentang pengalaman horor kita. Ya have fun aja sambil begitulah ya. Barangkali dari kalian semua ada yang mau dibagiin gitu. Saya ada satu pengalaman itu. Jadi waktu itu saya masih kelas 5 SD. Waktu itu saya lagi suka-sukanya makan dan antara dapur sama kamar itu agak jauh. Jadi saya nonton TV sambil makan. Karena saya kayak mager banget ke dapur buat naruh piringnya, saya taruh ke lantai. Saya lagi nonton, katanya kalau anak kembar satunya kesurupan, satunya juga bisa ngerasain. Ya dukunnya ya baca-baca mantra kayak gitu. Tiba-tiba piring itu kayak ada yang ngetuk 3 kali gitu, ting ting ting. Pertama saya lihat tidak ada apa-apa. Habis itu saya nggak lihat lagi, ada lagi bunyinya ting 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 2 kali. Saya lihat lagi masih fine, masih aman. Saya positive thinking mungkin itu tikus atau apa. 3 kalinya bunyi ting ting ting, saya lihat dan kagetnya ini benar-benar saya lihat sendiri ada tangan ya segini ini tuh hitam terus banyak borok. Itu bener-bener dari bawah kolong kasur. Oh itu Jadi kayak mainin sendoknya. Hmm. Itu bener-bener real. Itu serem sih juga. Itu kalau dijelasin secara apa ya? Kalau kita coba positive thinking juga nggak bisa sih ya, karena bentuknya tangan. Udah kelihatan wujud. Udah kelihatan tangan, iya. Kan Udah. itu bukan nggak bisa lagi dipikir itu tikus, nggak ada dong tikus tangannya Tikus sebesar tangan gede nggak ada dong. Nggak ada. Bentuk masa tikus bentuknya tangan nggak mungkin. ya kecuali koruptor dong. Tapi emang sering ya kejadian di situ. Apa cuman baru itu doang? Kalau di rumah sih sering, kayak di atas lemari itu sering dibuat nongkrong di sana gitu sering. Oh bisa lihat. Bisa. Udah dari kapan bisa lihat kayak gitu? Nah dari kelas 9 SMP sudah bisa. Penasaran. Kalau aku sendiri sih penasaran kalau gitu-gitu ya. Tapi kayak penasaran cuman nggak mau. Gimana? Nggak mau Ya? lihat. Iya nggak mau lihat cuman penasaran. Ya gimana, saya bukan dibukakan tapi memang kebuka sih. Dan Jadi- itu ceritanya gimana? Kok bisa sampai terbuka gitu? Oh, waktu itu sebenarnya ada amanat dari kakek. Waktu saya sunat lah. Itu harus ditanggapin wayang garingan. Kalau enggak ya kayak gini, jadi kebuka. Oh. Itu syaratnya. Karena waktu saya sebelum sunat itu kakek saya sudah nggak ada. Jadi sama orang tua dianggap nggak usah. Jadi nggak diadain itu wayang-wayang garingan itu nggak jadi. Efeknya waktu kelas 9 itu. Kelas 9 di sekolah lihat kelihatan ada yang loncat dari atas. Kukira siswa, ternyata bukan. Si loncat langsung hilang. Nah, jadi dari bawah itu kayak langsung looping lah, bawah langsung ke atas lagi. Terus gitu. Terus. Kukira pertama waktu lompat ya kukira siswa lah mau lapor dulu, tapi kok tiba-tiba udah di atas lagi. Dari itu baru bisa lihat. Gimana sih? Tapi kalau jujur ya, aku tuh kalau soal hal gitu itu tuh kayak nggak apa. Pertama ya positif thinking dulu aja pertama. Itu kalau aku sih. Jadi kayak ya soalnya emang ya pertama nggak bisa lihat, kedua emang nggak bisa ngerasain, ketiga ya minim pengalaman lihat gitu-gituan. Jadi ya setengah percaya setengah enggak. Mungkin dari Mas Haru ada ceritain? Sebenarnya menurut pandangan medis sendiri, menurut pandangan logika sendiri sebenarnya setiap orang punya mata batin sendiri. Tapi diibaratkan sebuah level. Untuk orang normal hanya level 1. Namun untuk mereka yang bisa melihat Nah, mereka, iya. buat orang yang bisa melihat mereka, ini udah masuk mungkin level 5 lah ya. Ibarat level 5. Nah, ada di mana orang-orang yang mencoba memaksa. Yang awalnya level 1, dia maksa untuk ke level 5 Oh, secara langsung. jadi Bukan- bisa ya? Bisa. Kita yang orang awam pingin lihat itu bisa berarti? Sebenarnya bisa, tapi bertahap. Dari level 1, 2, 3, 4 lalu ke 5. Bukan langsung ke 5.
Dan jika ibarat kita main game lah ya. Iya. Ibarat kita main game. Awalnya kita masih level 1. Iya kan ada Tapi- stage-stage-nya gitu. Ada stage-nya kan. Iya. Tapi kita maksa langsung ke stage level 5. Kita pasti bingung, ini gimana. Akhirnya kita mati. Sama. Kaget. Kalau manusia biasa yang awalnya level mata batinnya di level 1 tiba-tiba maksa ke level 5, otomatis dia kaget. Bahkan nggak jarang ada yang sampai gila. Itu Gara-gara loncat level ya. loncat level. Ibaratnya loncat level lah. Oh. Jadi ada tahapannya biar nggak langsung kaget gitu. Iya. Jadi kayak renang gitu ya. Renang kan pasti kan satu. Iya, renang kita belajar. pemanasannya kan Iya, nyemplung dulu ya, Ya. nyemplung ke Nggak mungkin langsung Iya, tiba-tiba nggak langsung. terjun. nggak Ya bisa. ada step Oke by lah ya. stepnya sih, Step by harus ada step. step by stepnya. Jadi itu ada bener-bener ada langkah-langkahnya. Ada. Itu secara logika. Ya seperti itu. Aku pernah sih, jadi ceritanya waktu bulan puasa. Ya. Bulan puasa ini di sekolah itu dong sering ada kayak buka bersama gitu dong. Ya mau bersama pasti. Only. Nah itu adik kelasku ada yang selfie, ini laki ya, dia selfie. Terus sekolah SD ku itu kan itu ya tingkat. Dia selfie agak condong ke atas gitu, jadi kelihatan tingkat atasnya. Waktu dia jepret fotonya, itu ada orang di atas. Tapi pas dilihat sama mata telanjang ya nggak ada. Nggak ada siapa-siapa. Tapi kalau di foto lagi ada. Nah itu Nah. yang bikin aku sedikit percaya sih sama gitu-gitu. terus gitu gimana? Nggak bisa dilihat mata Iya, langsung. apakah Gini, dalam Islam udah disebutkan. Memang sifat mereka itu usil. Sifat mereka emang untuk mengganggu manusia, untuk mengganggu kita. Nah, tapi dalam Islam juga dijelaskan. Allah berfirman, aku menempatkan jin pada tempat di mana mereka bisa melihat manusia, namun manusia tidak bisa melihat mereka. Jadi mereka sebenarnya bisa melihat kita, tapi kita nggak bisa melihat mereka. Namun bila kita bisa melihat mereka, mungkin ada kemungkinan satu, mereka memang mau menunjukkan aku ada. Mereka mau menunjukkan bahwa mereka memang ada, dan mereka bisa semaunya sendiri. Aku mau nunjukin atau enggak, on off gitu aja. Iya, terserah Nah. mereka sih. Kemungkinan kedua, jika emang bisa lihat mereka, Anda menderita gangguan. Ya, itu gimana? Anda menderita gangguan. Jadi pada dasar, balik lagi ke awal, pada dasarnya manusia tidak bisa melihat mereka, namun mereka bisa melihat manusia. Jadi kalau di logika, kalau emang manusia sebenarnya nggak bisa melihat mereka, namun tiba-tiba bisa lihat, berarti kan mereka ada gangguan. Iya. Mereka ditempeli. oh ada mereka- pantaranya. Iya. Asyik. Jin lain, setan lain ini yang menjadi perantara agar si manusia bisa melihat sesama jin. Oh, makanya dari itu orang biasa juga bisa lah. Kalau pingin lihat bisa ada caranya Bisa. tadi. Nah, bertahap kan, Iya. bertahap tadi. Tapi kalau nggak bertahap, mental mereka nggak kuat, iman mereka nggak kuat, iman mereka nggak sanggup, mereka akhirnya termakan sendiri sama itu. Tapi gimana ya, ini menurut saya dari tingkat kepekaan, ya kepekaan kan kita bilangnya Iya, itu. Iya. Ada yang udah bawaan dari lahir, ada yang memang kebuka seiring jalannya waktu. Kalau saya kan seiring berjalannya waktu. Ada yang udah dari lahir itu sudah memang ya bilangnya sih karunia dari Tuhan, punya mata Anugerah lah batin. ya. Anugerah dari Tuhan udah dibuka mata batinnya. Menurut saya itu gimana ya maksudnya? Kalau udah dari lahir kan nggak mungkin dari lahir ketempelan jin dari sampai terusan dong. Mungkin bisa diambil dari apa ya, mitos orang Jawa. Biasanya mitos orang Jawa tuh gini, kalau ada mbah lah, kakek atau nenek yang punya pesugihan, pernah pakai pesugihan, nah nyebutnya pengapesan mungkin ya, nyebutnya Iya. karma lah intinya karmanya bukan hanya kepada mereka tapi kepada anak cucu mereka. Jadi bisa diturunin gitu. Nah, selama buat pesugihan kan pasti ada perjanjian. Iya. Ya.
Nah, simbol perjanjian ini pasti ada. Selama simbol perjanjian ini belum terputus, belum hancur, maka Turun. karma itu bakal terus menurun, Jadi kayak berantai gitu. berantai, entah ke siapa, dan itu nggak tahu itu bakal turun ke siapa, Jadi random banget. random. Kalau balik lagi ke topik yang kalau di foto tadi apa? Di foto itu ada. Di foto ada tapi waktu dilihat mata telanjang. nggak ada. Mungkin mereka memang pengen menunjukkan aku ada, tapi aku nggak mau sembarangan. Jadi eksistensi dari mereka sendiri tuh ya mereka yang nentuin. Iya, Oh, mereka menentukan sendiri. ada beberapa yang bilang dari teman-teman saya juga yang bisa lihat lah. Katanya kalau hantu sudah bisa menunjukkan diri, itu tingkatannya udah beda. Kayak mereka itu lebih kuat lah dari hantu-hantu biasanya. Kayak misal kuntilanak nih, warnanya kan biasanya dasarnya putih gitu kan. Mungkin kalau ada yang merah, ini yang merah ini udah kayak ratunya lah. Jadi kayak build different gitu. Ya Iya. punya kekuatan yang lebih, dan mereka yang kekuatannya lebih ini bisa menampakkan diri ke manusia. Itu bukan kayak yang keceng-keceng gitu. Jadi kayak biasanya. pocong level 1 ini nggak bisa, Nggak pocong bisa. level 2 bisa. Bisa. Oh. Dan apa ya? Tiap naik level Setiap ada. hantu tuh pasti punya perbedaan lah antara level 1 dan level 2. Kalau di kuntilanak warna bajunya itu, kalau yang tinggi udah merah. Kalau di pocong itu matanya. Kalau Masih di, Rocky dia. ya, Iya. kalau Kayak matanya masih hitam rank-rank itu gitu. ya level 1. Kalau Iya. matanya merah ya udah level berapa. Ya, sih. Perbedaan lah antara level 1 dan level 2. Kalau di kuntilanak warna bajunya itu, kalau yang tinggi udah merah. Kalau di pocong itu matanya. Kalau Masih di, Rocky dia. ya, kalau Iya. matanya masih hitam Rank-rank itu gitu. ya level 1. Kalau Iya. matanya merah ya udah level berapa. Ya, sih. Kalau Nih, jujur ya, aku belum tahu wujud aslinya genderuwo itu apa sih. Sumpah nggak tahu. Aku tahunya cuma besar. Maksudnya nggak tahu dia bentuknya kayak manusia apa Iya, humanoid apa gimana nggak tahu gitu. ibarat gini deh. Gendero tuh kayak simpanse. Kayak simpanse. Bentuknya sebenarnya mirip orang, tapi berbulu banyak. Kayak simpanse kan? Iya, gitu kayak Iya, chips. kayak namanya. Chips. But dia lebih kayak manusia juga. But ketika dia jalan badannya jejak. Kan? Kalau simpanse kan mungkin bungkuk ya. Iya. Gimana mau dia kayak manusia, dia badannya tegak. Tapi itu bentuk tubuhnya full bulu semua. Bentar. Kalau dulu sih pernah dengar cerita bahwa ada cerita lah, anak itu dicuri sama genderuwo itu gimana? Mak serat bukan gendruwo tapi wewe gombel. Oh, gombel. Oh, beda ya? Apa ya? Beda ya. Dilihat-lihat dari ceritanya si genderuwo ini kayak hampir mirip gitu. hampir mirip sama NFT ya. Iya. Iya kan. Barangkali ada yang bikin NFT bentuknya genderuwo. Nah, Nah, inovasi loh itu. Barangkali bisa. Kalau Itu kalimat lokal, Mas. Oh iya. Kemarin Jadi lihat- tadi bukan itu ya? Bukan Genderuwo ya? Oh, berarti kalau wewe gombel itu apa? wewe gombel itu apa ya? Sosoknya itu Hantu lebih perempuan ya, janda kalau digambarkan. lebih ke ibu-ibu lah. Jadi dia kayak butuh anak gitu. Ya dulu itu anaknya meninggal dunia. Ceritanya hampir mirip sama kuntilanak, cuma biasanya di beberapa daerah, bukan di beberapa, hampir semua di tanah Jawa percaya kalau wewe gombel itu mencuri, bukan menculik anak-anak yang ditelantarkan orang tuanya. Biasanya anak-anak yang tadi perhatian orang tuanya. Jadi walaupun masih ada orang tuanya gitu tetap Diculik. Ya, karena merasa apa itu buat pelajaran buat orang tuanya sih. Iya. Hei, anakmu ini nggak kamu perhatikan. Terus akhirnya nasib anaknya itu kira-kira gimana? Nggak tahu, tanya saya. Aku pernah gini ya, tapi nggak dibilang nggak percaya, nggak percaya soalnya nggak lihat. Ini cerita dari nenekku. Dulu itu ada saudaranya nenekku, dia tuh kayak main waktu maghrib gitu, kan nggak boleh dong keluar. Iya. Terus katanya abis maghrib itu dia ditemuin di atas pohon kelapa. Katanya sih di anu itu sama wewe gombel, tapi nggak tahu itu bener apa enggak ya. Tapi katanya sih gitu. Apa itu bener ya? Tapi karena nggak lihat sendiri dan nggak tahu dan
aku belum lahir pas itu jadi ya nggak percaya. Kan kemungkinan anak kecil buat naik ke pohon kelapa kan Masih ada, masih ada. Kalau Masih itu ada, tuh kalau ada kecil. apa? Kalau Itu ada kecil. penjelasannya. Waktu dari jam 5 sampai maghrib itu adalah waktu apa ya? Waktunya mereka sangat aktif istilahnya. Karena warna dari jingga sendiri kan jingga apa orang kemerah-merahan gitu Iya, ya. iya. Sementara mereka juga terbangnya dari api. Jadi waktu terkuat mereka itu antara jam 5 sampai jam 6 ini tadi. Jadi waktu-waktu itu mereka lebih usil. Tuh, jadi kalau orang bilang kadang jam 1, jam 2 mereka usil, sebenarnya itu dari jam 5 sampai jam 6. Ini yang lebih bahaya. Nah terus apa dia berpindah tiba-tiba ditemukan di atas itu sebenarnya ya mungkin ada kemungkinan Ada. dia manjat Dia sendiri sendiri. atau mungkin memang olah mereka, tapi saya sendiri belum pernah membuktikan karena saya sendiri juga belum pernah lihat dengan mata kepala sendiri. Ada ini satu cerita yang sumpah nggak masuk akal banget mungkin di kepala kalian. Aku ada guru ngaji, ya yang nggak aku sebutin ya namanya. Itu dia itu katanya dulu itu pernah nangkep pocong. Jadi kayak ada pocong yang sering ganggu gitu terus ditangkep gitu, ya kayak nyelamatin, istilahnya warga-warga kan pada takut diselamatin sama dia. Nah itu beneran ada apa enggak, itu gimana itu? Pernah dengar kisahnya lampor guys? lapor. Oh, yang kan viral itu yang iya, iya. ngetuk, tanda terbang yang itu. atau yang Iya. ngetuk pintu tapi nggak ada siapa-siapa. Ya itu kurang lebihnya seperti itu. Aku percaya itu yang ini cerita nenekku ini. Aku ini percaya banget soalnya emang kejadian dan aku apa? Ada di situ. Iya ada di situ. Malam-malam ada yang ngetok pintu, dibuka sama nenekku dong. Itu apa? Saudaraku yang udah tua juga, ya seumuran mungkin lebih tua. Oh lebih tua sih soalnya kakaknya. Terus kayak pamit gitu. Pamit habis itu entah bincang-bincang terus habis itu pintunya ditutup kan. Ya udah selesai balik lagi tidur. Besoknya orangnya nggak ada, meninggal. Oh itu lebih ke pertanda sih. Jadi itu apa? Kalau ada yang bilang tuh itu loh arwahnya. Jadi kayak Arwahnya yang datang. waktu sakaratul maut ya istilahnya. Itu kayak jalan gitu. Bener nggak? Iya ada sih Ada yang gitu. tapi itu lebih ke pertanda sih, kayak orang yang mau pamit memang kayak udah mau meninggal. Iya. Itu kayak merasa kayak ada apa ya, diganjel lah di hatinya. Jadi Biasanya dia itu apa ya, dia ngerasa oh ini berarti aku emang udah akhirku, terus kayak dikasih kesempatan lah ya, dikasih kesempatan. Iya. Kamu sebelum saya cabut, sebelum saya ajak kembali ke rohmu, apa yang ingin kamu minta? Saya ingin pamit. Nah, iya, Nah itu kalau itu aku percaya soalnya emang bener-bener besoknya ibuku kan gini, pagi-pagi banget ibuku disuruh sama nenekku, saya coba kamu ke rumahnya ini, ke apa kakaknya, iya coba kamu ke rumah ini. Terus udah ke situ balik-balik apa kalau manggil nenekku kan Uti gitu ya. Uti ini udah nggak ada. Nah, yang waktu itu ya loh, perasaan kemarin ke rumah bilangnya gitu. Nah dari situ sih aku percaya kalau itu. kadang memang ada arwah-arwah gitu yang ya mungkin nenek kita kayak kita gitu. Kadang juga beberapa kali saling menampakkan kayak saya sudah nggak punya bukti, kakek itu sudah nggak ada. Kalau saya kayak kelupaan keseharian ziarah lah, itu selalu entah datang dari mimpi, entah dilihati atau entah dilihati di kamar aja, itu paling simpel. orangnya datang Yes, ngingetin gitu ya. ya kayak ya bukan minta makan, lebih ke minta doa. Nah kalau itu tuh hitungannya jin apa emang arwahnya? Itu yang aku heran. Ya karena sifat dari jin juga manipulatif, kadang nggak bisa percaya juga sih. Nah, karena jin itu kan terbentuk dari mindset ya. Kayak dulu mungkin dulu ada yang bilang kuntilanak ini jadi orang-orang juga. Kalau itu aku setuju. iya, iya, Aku iya. pernah ada guruku ya. Itu bilang gini, penampakan itu kamu bisa lihat penampakan itu tergantung mindsetmu. Jadi kayak waktu masuk apa malam-malam bisa jalan sendiri nih, kamu takut terus kamu bayangin yang aneh-aneh. Nah itu kejadian beneran gara-gara
emang dari pikiranmu? Ya itu manifestasi dari mereka. Mereka kan bisa kayak apa ya? Tahu film It kan yang badut. Iya. Itu kan mereka mengira rasa takut. Iya. Ya sama dengan jin. Mereka memanifestasikan apa yang kita takuti. Ibarat gini deh, kamu mau nakut-nakutin temanmu takut sama kecoa, tapi kita kamu kan- takut-takutin pakai tikus, kan nggak takut ya? Nggak takut. Oh, Artinya kita harus pakai takut-takutan pakai kecoa kan. Nah, Oh. setan juga gitu. Saat itu kamu takut, di mana kamu, astagfirullahaladzim, ini bakal jadi gini nggak ya? Bakal ada gini nggak ya? Bakal jadi Nah, jin itu ambil dari mindset kamu. hal yang paling ditakuti. Nah. Oh, makanya di setiap negara kan namanya hantu, setan kan sama aja. Ya? Iya. Nah, di setiap Nah, negara di setiap negara punya beda-beda. wujud yang beda-beda gitu. Apa mungkin, foto nggak pakai jas? mungkin karena itu mungkin. Ya kadang kita juga nggak bisa percaya dari walaupun itu mungkin benar arwah dari kakek nenek. Cuma dari sifat seni juga manipulatif, kadang kita juga nggak percaya. Ya kita mungkin percayanya mereka minta doa, oke kita siap. Itu aja yang bisa diambil dari sisi positifnya. Soalnya kalau dilihat dari kayak hantu-hantu Arab itu familiar banget sama hantu-hantu Indonesia. Maksudnya bentuknya hampir mirip tuh. Kayak misalnya nenek bungku kan ada itu yang sempat viral yang nenek-nenek bungku ngejar-ngejar gitu. Ya 11-12 lah ya. Iya, semuanya Itu kayak mungkin karena kan emang di sana kan mayoritas muslim dan Iya. dikafanin di berkaitan dengan kain putih lah ya. Pak. Iya. Apa karena itu terus di negara Eropa jadi beda Jadi beda. beda hantu ya. Iya. Nah, Itu gimana? Nggak tahu sih kalau itu. menurut logikaku sendiri ya, kan kalau orang muslim kalau meninggal kan itu kan pasti dikafanin. Iya. Mereka pasti mengingat, oh ini pakai kain putih. Jadi kan ketika mereka lihat kain putih di lain tempat, mereka pasti mikirnya ini. Oh, jadi udah Di Eropa juga kan orang meninggal pasti pakai baju Jas. rapi, jas. Nah, Iya. ketika mereka melihat setelan jas yang orang meninggal pakai, mereka kaget pasti mikirnya itu hantu. Nah, kayak gitu terus muter gitu aja. Tapi ada fun fact kalau orang Kristen meninggal ya, itu sepatunya dibalik. Jas Sepatu- gimana? Ya, Mau. itu sepatu kiri dipakai di kanan, sepatu kanan dipakai di kiri. Nah, itu- Nggak tahu tujuannya buat apa. Mungkin kalau bangkit biar benerin sepatu dulu. Iya, itu sih. Oh, iya. Enggak sih, itu lebih tepatnya flexing sih. Flexing buat yang Jadi ini mandiin beneran. ya. Ini beneran. Waduh, beneran. sepatunya Jadi- Jordan. Jadi sepatunya kan kayak pantofel gitu itu selalu dari yang kanan dipakai di kiri, yang kiri dipakai di kanan. Itu mungkin biar hidup lagi risih soalnya. Nggak tahu sih. Risih. Tapi Iya, itu iya, betul juga sih, betul itu juga fun sih. fact aja sih. Itu fun fact. Atau mau biar kalau hidup lagi dia nggak mau bangun, capek malas Iya. berdiri sepatu Mungkin. tidur lagi aja. Ya, ada lah. Nama konten kita ini tadi apa namanya? Maror. Aja horor. Aja horor. Nah, sebenarnya enggak apa ya, mereka itu bukan cuma di tempat-tempat yang angker atau apa, kayak tempat terbengkalai atau apa. Sebenarnya di setiap tempat mereka itu ada, tapi mereka cuma stay aja. Mungkin mereka cuma stay, gak ganggu atau apa, ya cuma ngeliatin keseharian kita, aktivitas kita. Atau gak usah jauh-jauh rumah deh, rumah atau bangunan, kita beralih ke alam bebas, gunung, Nah, itu kalau gunung sih iya katanya gunung laut aja sih. kan, pastilah nggak asing. Apalagi gunung kayak jangan naik kalau naik gunung ini jangan berhenti di pos Ya. ini. Atau jangan pakai baju warna ini gitu. Nah. Terus nggak boleh ganjil atau apa gitu. Iya, Atau kayak di ganjil. gunung apa sih yang nggak boleh nyebutin kata dingin sama haus gitu itu ada. Jadi kata dingin harus ganti kata apa, lapar harus ganti apa. Nggak boleh sombong atau apa di Iya. atas. Pasti banyak banget sih. Yang paling sering sih jalan kencing sembarangan ya, Iya. tanpa permisi apa Iya. ya. Dan kalau berak sih sembarangan sih kan di gunung. Tempat yang Ya, aman cari lah. tempat yang aman. Nah, Yuk, aman dari binatang Iya. buas. Buas Iya. dan Bukan dari mereka atau Iya. Kalau mereka sih bisa lihat ya. mereka juga nggak mau ngapain gangguin kita. Tiba-tiba kan kita berak itu dicowel. siapa yang Itu sih yang itu lari, Pak. Pasti lari. disgusting. Pasti Ya, lari. disgusting. Apalagi kita ceboknya kan pakai baju. Masya Allah. Nah, kebetulan untung aja kebetulan saya jago ngempet apa namanya
buang Jangan air nahan, besar. nahan. Nahan buang air besar. Buang air besar, iya. Kita kembali Sampai lagi. kalau ada lombanya itu ranking 1 ya. Kalau ngomongin tentang tempat selalu ada sih. Ya, semua tempat selalu ada. Jadi penasaran di rumah ada apaan sih? Ya mungkin Nah, sometimes kan bisa kita main ke rumah, Iya, kita iya. lihat ada apa, kita ngevlog ya sedikit di rumah ada apa. Ya sampai segini aja dulu ya. Kita lanjut nanti kalau kalian Suka suka silahkan like dan jangan lupa subscribe. sama komen di bawah. Iya, Perlu lanjut nggak? Nextnya kita Nextnya ngapain? ngapain? Iya, komen Terus aja. kalian juga bisa komen cerita-cerita kalian ya. Nah, Nanti iya. kita bacain. Nanti kita bahas. Nanti Barangkali kita bahas. cerita-cerita kalian seru atau bisa email gitu atau komen di bawah. Bisa nanti kita bacain cerita kalian. Tenang aja. Pasti seru kok. Pasti seru. Oke. Maka Cuan Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.